Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Profesor Dr. Haji Bambang Heru MS dan yang kami hormati Dr. Saiful Al-Mujab MPD. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah memberikan rahmat dan hidayahnya. Perkenalkan, nama saya Nisrina Khairunisa dengan NPM 2150200032 yang akan bertugas sebagai moderator dalam presentasi kelompok 2 materi penduduk dan ketenagakerjaan. Adapun anggota dari kelompok 2 yaitu yang pertama Isela Hidayah dengan NPM 2150200046 dan yang kedua Nada Yasmin Istopa dengan NPM 2150200049. Sebelumnya, izinkan saya untuk membacakan rangkaian presentasi kali ini, yaitu yang pertama pembukaan, yang kedua penyajian materi, dan yang ketiga penutup. Baik, langsung saja kita mulai ke sesi yang pertama adalah pembukaan. Sebelum itu, marilah kita mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, penyampaian materi yang pertama yang akan dibacakan oleh saya sendiri. Slide selanjutnya. Materi pertama mengenai jumlah penduduk di Indonesia. Berdasarkan sensus penduduk pada tahun 2020, jumlah penduduk Indonesia tercatat sebanyak 270 juta jiwa dan naik sebanyak 2,48 juta jiwa menjadi 272,68 juta jiwa pada Juni tahun 2022. Angka tersebut hampir mencapai 3 kali lipat dibandingkan dengan hasil sensus tahun 1961. Selama tahun 1961 sampai tahun 2020, pertumbuhan penduduk tertinggi terjadi antara tahun 1971 sampai 1980. Rata-rata pertumbuhan penduduk per tahun pada periode tersebut sekitar 2,4%. Pada tahun 1980 sampai 1990, pertumbuhan penduduk turun menjadi 2%. Kemudian secara bertahap kembali turun menjadi di bawah 2% pada periode setelahnya. Hingga pada periode 2010 hingga 2020, pertumbuhan penduduk per tahun menjadi 1,25%. Perlambatan pertumbuhan penduduk ini tidak lepas dari penurunan tingkat kelahiran sebagai hasil dari program keluarga berencana yang sudah dilaksanakan sejak tahun 1970-an. Pada awal tahun 1970, setiap perempuan Indonesia rata-rata memiliki anak sebanyak 5-6 orang. Sementara pada tahun 2020, setiap perempuan Indonesia rata-rata memiliki 2 orang anak. Jika pola pertumbuhan penduduk terus berlanjut mengikuti perkembangan tahun-tahun sebelumnya, maka jumlah penduduk pada tahun 2030 diperkirakan akan mencapai 294,11 juta jiwa, bertambah sekitar 23,91 juta jiwa dibandingkan tahun 2020. Dan pada tahun 2040 diperkirakan akan mencapai 312,51 juta jiwa, bertambah sekitar 18,40 juta jiwa dibandingkan dengan tahun 2030. Angka ini jauh lebih rendah dibandingkan dengan pertambahan penduduk dari tahun 2010 ke tahun 2020 yang sebesar 32,56 juta jiwa. Next. Laporan World Population Review mencatat jumlah penduduk Indonesia mencapai 275,5 juta jiwa hingga 1 November 2022. Jumlah ini menempatkan Indonesia berada di peringkat keempat penduduk terbanyak di antara negara G20. Selanjutnya, kepadatan penduduk di Indonesia. Meski jumlah penduduk Indonesia terbilang tinggi, akan tetapi kepadatannya Indonesia masih tergolong rendah, yaitu 142 penduduk per kilometer persegi. Hal ini terjadi karena Indonesia memiliki daratan yang luas. Berdasarkan data Kementerian Dalam Negeri tahun 2018, terdapat 16.056 pulau yang terbentang dari Pulau Sumatera hingga Papua. Luas keseluruhan daratan Indonesia yang mencakup pulau-pulau tersebut mencapai hampir 2 juta kilometer. Namun demikian, tidak semua pulau dihuni penduduk, sehingga kepadatan penduduk di masing-masing pulau sangat bervariasi.
Sekian materi yang bisa saya sampaikan. Materi selanjutnya akan dipaparkan oleh Nada. Ya baik, kepada Tanisrina. Di sini ada perubahan struktur penduduk di Indonesia. Bonus demografi diartikan sebagai kondisi di mana jumlah penduduk usia produktif, penduduk usia kerja lebih besar dibandingkan usia non-produktif. Dengan jumlah penduduk usia produktif yang besar, penyediaan tenaga kerja yang dibutuhkan untuk kegiatan produksi menjadi mudah tercukupi. Selain itu, dengan jumlah penduduk usia produktif yang benar, potensi permintaan konsumsi juga menjadi besar sebab penduduk usia produktif secara umum memiliki konsumsi yang lebih besar dibandingkan kelompok usia lainnya. Lalu bonus demografi juga ditandai dengan kecenderungan penurunan tingkat kelahiran dan tingkat kematian sehingga menyebabkan komposisi penduduk kategori anak-anak menjadi turun. Penduduk lanjut usia atau lansia cenderung meningkat. Pada tahun 1970, presensi penduduk anak sebesar 44,12% dan pada tahun 2020 menjadi 24,56%. Sedangkan presensi penduduk usia produktif pada tahun 1971 adalah sebesar 53,39% dari total populasi dan pada tahun 2020 meningkat menjadi sekitar 70%. Penurunan komposisi anak mendadak bahwa jumlah anak dalam keluarga menjadi lebih sedikit sehingga secara tidak langsung dapat mendukung produktif anggota keluarga yang aktif dalam kegiatan ekonomi karena mereka jadi dapat lebih fokus bekerja atau menjalankan usaha dibandingkan apabila jumlah anak dalam keluarga lebih banyak. Perubahan struktur penduduk yang mengarah pada peningkatan jumlah usia kerja diharapkan dapat mempengaruhi positif terhadap perekonomian. Namun, demikian hal ini sepenuhnya dapat terwujud secara optimal. Kajian BPS 2012 mewujudkan bahwa pertumbuhan tenaga kerja yang terjadi akibat transisi demografi dan mobilitas penduduk ternyata belum mewujudkan dampak yang besar terhadap pertumbuhan ekonomi. Selain itu, juga terlihat bahwa pertumbuhan ekonomi lebih didorong oleh pertambahan kapital, bukan teknologi. Hasil kerja juga menunjukkan bahwa lamanya window optimis untuk provinsi berbeda. Terus slide selanjutnya. Bukan teh. Ya. Lalu ada analisis BPS. Hasil SP 2020 menunjukkan bahwa jumlah penduduk Indonesia adalah 270 juta jiwa dan naik sebanyak 2,48 juta jiwa menjadi 272,68 juta jiwa dan menempati urutan keempat negara berpenduduk terbanyak di dunia. Jumlah penduduk hasil SP 2020 bertambah menjadi 32 juta jiwa dibandingkan hasil SP 2010. Hasil SP 2020 menggambarkan adanya dinamika penduduk baik dalam persabaran dan struktur dalam sebar hasil SP 2020 memperjelas adanya pergeseran dan sebar penduduk Pulau Jawa ke pulau yang telah terjadi dalam beberapa dekade. Dalam struktur penduduk, penurunan tingkat kelahiran dan kematian mengakibatkan presensi penduduk usia anak menjadi turun dan presensi penduduk lanjut usia menjadi peringkat pada tahun 2020. Komposisi penduduk usia produk mencapai 70% meningkat dibandingkan dengan hasil sensus sebelumnya. Dengan peningkatan tersebut, rasio ketergantungan penduduk usia non-produktif terhadap penduduk usia produktif berbeda pada angka yang relatif rendah. Indonesia telah mengalami bonus demografi sejak tahun 2012 dan puncaknya diperkirakan terjadi pada periode 2020 sampai dengan 2035. Namun demikian tidak semua wilayah mengalami secara
Bersamaan, Provinsi DKI Jakarta mengalami bonus demografi yang lebih awal dibandingkan provinsi lainnya dan diperkirakan akan berlangsung hingga tahun 2023. Provinsi lainnya juga mengalami bonus demografi lebih awal adalah Provinsi Jawa Timur, Banten, Yogyakarta, dan Bali. Selama masa puncak bonus demografi, Indonesia perlu memanfaatkan potensi yang terjadi dan mengoptimalkan peran penduduk secara tepat dalam pembangunan. Penurun presentase penduduk usia anak menjadi momentum untuk mengoptimalkan peningkatan kualitas anak, terutama dari sisi kesehatan dan pendidikan. Dalam rangka penyimpanan generasi penerus yang tangguh, peningkatan penduduk usia produktif menjadi peluang yang besar untuk mengakselerasikan pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Secara sementara, peningkatan presentase penduduk tidak lanjut usia memberikan energi tumbuhan dalam pembangunan, meningkatkan sebagian di antaranya adalah lansia yang aktif dan produktif. Selanjutnya ada ketenaga kerjaan. Jumlah penduduk usia kerja di Indonesia sebanyak 267 juta jiwa. Dan jumlah penduduk usia laki-laki dan perempuan hampir sama, yaitu 103 juta penduduk usia kerja laki-laki dan 103,4 juta penduduk usia kerja perempuan. Selanjutnya berdasarkan data Badan Pusat Statistik BPS, jumlah angkatan kerja Indonesia mencapai 1.400 juta jiwa pada Februari 2022. Jumlah tersebut mencapai 69,0% dari total penduduk usia kerja berjumlah 2.006,7 juta jiwa. Menurut BPS, penduduk usia kerja adalah penduduk usia yang berusia 15 tahun dan lebih, sedangkan angkatan kerja atau punya pekerjaan namun sementara tidak punya pekerjaan atau pengangguran. Angkatan kerja terbesar berada di kelompok umur 25 tahun sampai dengan 29 tahun, yaitu mencapai 17,18 juta jiwa, diikuti kelompok umur 30 sampai 34 tahun sebanyak 16,89 juta jiwa, serta kelompok umur 35 sampai 39 tahun sebanyak 16,78 juta jiwa. Angka kerja kelompok umur 15 sampai 19 tahun adalah yang paling sedikit, yaitu hanya 5,90 juta jiwa. Adapun angka kerja yang berusia 60 tahun ke atas mencapai 16,26 juta jiwa. Ya, selanjutnya saya serahkan kembali kepada Ibu Moderator. Baik, terima kasih kepada Teh Nada. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Teh Isel. Saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada Teh Nisrina. Selanjutnya ada kondisi ketenagakerjaan Indonesia. Badan Pusat Statistik atau BPS melaporkan bahwa tingkat pengangguran terbuka atau TPT Februari 2022 sebesar 5,83%, turun sebesar 0,43% poin dibandingkan dengan Februari 2021. Laporan BPS yang dirilis Senin 9 Mei 2022 mencatat jumlah angka kerja pada Februari 2022 sebanyak 144,01 juta orang. Naik 4,20 juta orang dibanding Februari 2021. Tingkat partisipasi angkatan kerja atau TPAK naik sebesar 0,98% poin. Penduduk yang bekerja sebanyak 135,61 juta orang, naik sebanyak 4,55 juta orang dari Februari 2021. Lapangan pekerjaan yang mengalami peningkatan persentase terbesar adalah sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan
Sementara lapangan pekerjaan yang mengalami penurunan terbesar yaitu sektor jasa lainnya. Adapun sebanyak 81,33 juta orang bekerja pada kegiatan informal, naik 0,35% poin dibanding Februari 2021. Sementara itu, persentase setengah pengangguran turun 0,85% poin, sedangkan persentase pekerja paruh waktu turun sebesar 0,15% poin dibandingkan Februari 2021. Jumlah pekerja komuter pada Februari 2022 sebanyak 7,07 juta orang. Jumlah pekerja komputer terus mengalami penurunan dalam 3 tahun terakhir. Terdapat 11,53 juta orang penduduk usia kerja yang terdampak COVID-19. Terdiri dari pengangguran COVID-19, bukan angkatan kerja karena COVID-19, sementara tidak bekerja karena COVID-19, dan penduduk bekerja yang mengalami pengangguran jam kerja karena COVID-19. Selanjutnya ada pekerja migran Indonesia. Jumlah pekerja migran Indonesia ada sebanyak 624 orang, di mana 9 dari 10 pekerja migran adalah perempuan. Menurut data Badan Pusat Statistik atau BPS, pekerja migran Indonesia paling banyak bekerja di kawasan Asia dan Afrika. Jumlah total pekerja migran Indonesia di kawasan tersebut mencapai 65.267 orang dengan rincian 61.730 laki-laki dan 3.537 perempuan. Eropa dan Timur Tengah menjadi kawasan terbanyak selanjutnya dengan jumlah total 7.042 orang, berbeda dengan Asia dan Afrika. Pekerja migran di kawasan ini didominasi perempuan sebanyak 4.941 orang, sedangkan laki-lakinya sebanyak 2.101 orang. Ada juga 315 pekerja migran Indonesia yang berada di kawasan Amerika dan Pasifik, dengan rincian 291 perempuan dan 24 laki-laki. Pekerja migran Indonesia menurut kawasan penempatan terdapat pada gambar di slide. Selanjutnya ada analisis BPS. Jumlah angkatan kerja pada Februari 2022 sebanyak 144,01 juta orang, naik 4,20 juta orang dibanding Februari 2021. Tingkat partisipasi angkatan kerja naik sebesar 0,98% poin. Penduduk yang bekerja sebanyak 135,61 juta orang, naik sebanyak 4,55 juta orang di Februari 2021. Lapangan pekerjaan yang mengalami peningkatan persentase terbesar adalah sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan, sementara lapangan pekerjaan yang mengalami penurunan terbesar yaitu sektor jasa lainnya. Sebanyak 81,33 juta orang bekerja pada kegiatan informal, naik 0,35% poin dibanding Februari 2021. Persentase setengah pengangguran turun 0,85% poin, sementara persentase pekerja paruh waktu turun sebesar 0,15% poin dibandingkan Februari 2021. Jumlah pekerja komuter pada Februari 2022 sebanyak 7,07 juta orang. Jumlah pekerja komuter terus mengalami penurunan dalam 3 tahun terakhir. Tingkat pengangguran terbuka atau TPT Februari 2022 sebesar 5,83%, turun sebesar 0,43% poin dibandingkan dengan Februari 2021. Terdapat 11,53 juta orang penduduk usia kerja yang terdampak COVID-19. Terdiri dari pengangguran karena COVID-19, bukan angkatan kerja karena COVID-19. Sementara tidak bekerja karena COVID-19 dan penduduk bekerja yang mengalami pengangguran jam kerja karena COVID-19. Yang terakhir, jumlah pekerja migran Indonesia ada sebanyak 40. Jumlah pekerja migran Indonesia ada sebanyak 624 orang, di mana 9 dari 10 pekerja migran adalah perempuan. Menurut
data Badan Pusat Statistik, pekerja migran Indonesia paling banyak bekerja di kawasan Asia dan Afrika. Jumlah total pekerja migran Indonesia di kawasan tersebut mencapai 65.267 orang. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, alhamdulillah semua rangkaian acara presentasi dari kelompok 2 telah selesai. Demikian presentasi dari kelompok 2. Sebagai moderator, saya memohon maaf atas kesalahan saat proses menyampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.